Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun berada. Yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Bapak Ibu, saya berada di daerah Samaria. Tapi kita berbincang-bincang santai. Daerah Samaria, tempat Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dan di daerah Samaria ini ada sumur Yakub. Sebagaimana yang kita tahu dalam firman-Nya, yaitu di dalam Injil Yohanes 4 ayat 12. Marilah kita melihat kebenaran firman-Nya. Tidak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri. Di dalam kesaksian ini, 3 alam menyaksikan. Bumi nyata, alam kegelapan, dan alam surga menyaksikan hamba-Nya menyampaikan kesaksian firman-Nya. Injil Yohanes 4 ayat 12. Dengan judul kebenaran firman, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 12 ayat 21 sampai 24. Ayat 12. Jawab Yesus kepadanya. Dalam Yesus nyaku iblis seperti berkuasa. Ayat 12. Adakah engkau, maksudnya adakah Tuhan lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari kita lihat apakah benar di daerah Samaria ada sumur Yakub. Mari kita lihat kebenaran firman. Bapak Ibu, inilah sumur Yakub. Masih ada sampai sekarang. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus meminta air dari seorang perempuan Samaria. Buktinya masih ada sampai saat ini. Dan ini menjadi sejarah buat kita semua. Karena Tuhan Yesus Kristus berkata, Aku mengasihi orang Papua yang ada di timur. Aku mengasihi orang Papua yang ada di barat.
aku mengasihi orang Papua yang ada di utara, dan aku mengasihi orang Papua yang ada di selatan. Dan aku mengasihi orang Papua di seluruh dunia. Aku pun orang Papua. Semua bangsa yang ada di seluruh dunia ini adalah orang Papua. Oleh karena itu, aku mengasihi seluruh orang Papua yang ada di dunia ini. Aku tidak membedakan antara satu sama yang lain. Tetapi sayang, umat manusia membedakan antara satu sama dengan yang lain. Dan orang-orang menyembah Tuhan bukan lagi lari ke atas gunung Sion. Karena menyembah Tuhan Allah atau menyembah Tuhan Bapa Yahweh di mana saja pun berada, karena mereka berpegang kepada kebenaran firman. Bukan orang harus menyembah Tuhan Yesus lari ke daerah Yerusalem, tablo supa yang ada di sana. Di mana saja mereka menyembah, disitulah kehadiran Bapa Yeshua Masih Elohim Tuhan Yesus Kristus hadir di situ. Di dalam memberitakan firman ini, banyak hal-hal yang terjadi di daerah Samaria ini. Daerahnya dahulu mulai dari tanah perjanjian lama sampai tanah perjanjian baru, sampai masuk di zaman Wahyu sekarang ini, yaitu zaman baru. Di dalam memberitakan firman ada dua tipe. Kita bisa memberitakan firman lewat tubuh duniawi ini, ada tubuh surgawi memberitakan firman. Tapi tubuh surgawi itu lebih cepat daripada tubuh duniawi. Dan peranan saya di alam roh itu memberitakan firman kepada jiwa-jiwa yang ada di liang kubur. Banyak yang bersama dengan Bapa Yahweh, kami menyelamatkan jiwa-jiwa dengan Tuhan Yesus Kristus yang ada di liang kubur. Kemarin saya antar saudara saya ke kampung yang jauh, ke kampung Demta. Itu berjarak pulang pergi 6 jam. Itu sehingga kemarin saya buat videonya tidak terlalu cepat karena mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu suaranya kecil. Di dalam memberitakan firman, banyak hal-hal yang kita petik di dalamnya. Satu, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan saya mengantar saudara saya ke Demta kembali sampai di daerah saya sendiri. Dan saya berperan di alam roh juga, memberitakan ke sana. Di alam roh, memberitakan firman di alam roh. Supaya jiwa-jiwa yang ada di perjalanan ke Demta sana, mereka bertobat dan berbalik, sehingga mereka juga diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Memang setiap malaikat mempunyai tugas peranan penting masing-masing, tapi kami melakukan tugas itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh. Cuma kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Sebagai mempelai, saya kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, kalau dalam, itu gempa, hujan deras, angin kencang, petir atau kilat, guntur, kiri dan kanan. Karena apa? Orang kalau menyembah dalam roh dan kebenaran itu dahsyat kuasanya.
tidak terbatas oleh apapun yang terjadi. Saya tidak mencari puji-pujian dari umat manusia. Saya mencari puji-pujian dari Bapa Yahweh. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, menjadi makna dalam hati kita, menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa saya bilang pelaku firman? Sebab saya diajarkan oleh firman. Firman itu pertama diajarkan orang tua saya. Orang tua saya mengajarkan kepada saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu kami buat kebaikan mulai dari kecil sampai dewasa. Bahkan gaji saya sebagian besar memberi kepada mereka yang membutuhkan, yaitu kepada orang-orang miskin, orang lemah, janda-janda, yaitu benar-benar janda, bukan janda kembang alias janda-janda muda yang sebagian besar orang cuma kasih uang kepada mereka untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu adalah hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh firman. Karena di depan mata Bapa Yesus Amasya Elohim, di depan mata Tuhan Yesus Kristus, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya, 1 hari kita buat kebaikan sama saja 1 hari kita buat kebaikan itu 1000 tahun kita buat kebaikan. Dan 1000 tahun kita buat kebaikan sama saja kita buat kebaikan selama 1 hari. Kalau 1 hari kita buat dosa, sama saja kita buat dosa selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun kita buat dosa sama saja 1 hari. Oleh karena itu, jangan buang-buang waktumu. Pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk hormat bagi kemuliaan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya lah kita memuji dan meninggikan namanya. Jikalau Bapak Ibu menyembah itu ada 2, bisa bersuara dengan tidak bersuara. Contohnya tadi pagi Bapak Ibu, saya memuji haleluya, haleluya. Berulang-ulang kali apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena setiap pujian atau firman yang kita memuji melalui isi hati kita, semua makhluk hidup akan mengikutnya. Kenapa? Tadi pagi saya memuji dan ayam berkotek-kotek. Kiri kanan semua memuji. Karena apa? Kita mengimani firman, yaitu lewat puji-pujian. Sehingga mereka juga memuji dan memuliakan nama Bapa Yeshua Amasya Elohim. Oleh karena masih ada waktu yang ada ini, kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebab dunia ini terbuat dari api. Pertama, dunia dibuat dari air. Oleh karena dosa-dosa umat manusia, sehingga Tuhan Bapa Yahweh menghancurkan dan menyelamatkan 7 orang. 7 orang itu adalah anaknya 2, 6 orang maksudnya, 6 orang. Sadrak, sama Bapak Ibu, iblis mengganggu. Mari Bapak Ibu kita alihkan ke tempat lain karena iblis dia mengganggu. Dia bilang jangan buka rahasia ini. Tapi di dalam Yesus engkau tunduk di bawah kaki Bapa Yeshua Amasya Elohim. Hanya kepadanya engkau harus memuja dan meninggikan namanya. Amin. Bapak Ibu yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh, yaitu Nuh sama anak-anaknya dari Batra.
dan mereka yang diselamatkan sehingga bumi ini dihancurkan. Tetapi oleh karena firman itu, Tuhan Yesus Kristus menciptakan bumi yang sekarang ini terbuat dari api. Yang lebih jelasnya, marilah kita baca dalam kebenaran firman-Nya tentang hari Tuhan, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Dua Petrus 3 ayat 1 sampai 13 dengan judul Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik, artinya orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan angus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, bumi yang kita tinggal sekarang ini terbuat dari api. Terbuat dari api yang akan Tuhan hancurkan untuk orang-orang yang tidak mau bertobat, berbalik kepada kebenaran firman. Jikalau mereka berbalik kepada kebenaran firman, mereka akan diselamatkan. Tetapi kalau mereka tidak berbalik, mereka tidak akan diselamatkan oleh firman itu sendiri. Jadi keselamatan cuma ada pada Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jalan yang lurus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, Tuhan Yesus Kristus adalah kunci dari segala jalan keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Jikalau Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu sekarang waktu ini semakin cepat, karena dalam dunia ini akan berdiri dua kerajaan, kerajaan iblis dan kerajaan Bapa Yahweh. Setelah pemerintahan Bapa Yahweh selesai, iblis akan dilepaskan dan iblis akan dikalahkan. Dan setelah itu penghakiman. Dunia ini akan menjadi api neraka. Dan orang-orang berdosa yang dihakimi akan dilemparkan ke dalam dunia ini. Ini akan disisa sumber hidup. Tapi orang benar akan diselamatkan. Memperoleh ke dalam kerajaan surga. Memerintah dalam kerajaan surga. Memerintah di bumi yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari. Peranan hamba kami ini. Peranannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa baik di dunia nyata di alam roh. Karena Tuhan Yesus Kristus disalibkan di Tanjung Tanah Merah, di Bukit Golgota, Bukit Kalpari, Bukit Tengkorak. Inilah sejarah di seluruh dunia. Tetapi jikalau Bapak Ibu mempunyai mata rohani, bisa lihat tadi sumur Yusuf di belakang, sumur Yakub maksudnya. Itulah sumur Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman. Dulunya yang ini adalah danau, bukan lautan. Tetapi karena ulah dosa-dosa umat manusia, Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus merubah semuanya. Papua, Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Bapak Ibu, saya kalau menyembah sangat lama, badan saya terbakar api Roh Kudus mengalir. Kenapa saya selalu pakai kacamata? Karena di samping-samping mata saya ini terbakar. Oleh karena apa? Berdoa untuk umat manusia baik di dunia nyata alam roh, supaya mereka bertobat berbalik diselamatkan. Di dalam alam roh, peranan malaikat kami adalah untuk menghancurkan, untuk binasakan, untuk menyelamatkan, untuk menolong. Tetapi kami juga melaporkan setiap kegiatan-kegiatan umat manusia di dunia ini, baik perbuatan baik dan perbuatan tidak dikenankan oleh kami. Karena malaikat kami yang menyampaikan langsung di dalam kerajaan kami, yaitu di Sion. Sion adalah bukit Sion. Sion adalah rumah Bapa, pusat kerajaan damai, pusat kerajaan surga. Walaupun dunia dihancurkan, tapi kerajaanku tetap akan kokoh dan abadi. Jikalau Bapak Ibu mempunyai mata roh, bisa lihat Sion. Bapak Ibu lihat Sion itu, dari bawah sampai di atas itu takhta Allah. Terbuat dari emas sampai di atas. Emas bercampuran. Tetapi
Puji Bapa Yahweh. Amin. Maha Bapak Ibu, saya kalau bicara firman, Bapak kami bicara firman, dan dikenyangkan oleh makanan rohani. Amin. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang tidak pekah atas roh Bapak Yahweh, Bapak Ibu tidak akan menerima rahasia-rahasia yang terbesar ini. Tapi jika Bapak Ibu pekah menerima dia dengan tulus, walaupun Bapak Ibu tidak mempunyai roh Bapak Yahweh, belum bisa melihat. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan mendapatkan. Karena firman berkata begini, carilah akan engkau mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, jika kalau Bapak Ibu cari kebenaran firman, Bapak Ibu akan mendapatkan semua apa yang Bapak Ibu mau. Asalkan Bapak Ibu berpegang kepada kebenaran firman. Karena firman itu yang menyelamatkan Bapak Ibu. Oleh karena masih ada waktu, Bapak Ibu, kita harus cari kebenaran firman di mana saja pun kita berada dengan hati nurani kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita di mana saja pun berada. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh yang mempunyai firman. Dan Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu sakit atau kerasukan roh jahat, Bapak Ibu ambil air putih, doa Bapa kami, keyakinan iman bahwa Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus sudah menjamah air itu. Bapak Ibu akan minum, Bapak Ibu akan sembuh. Karena banyak hamba kami menyampaikan kebenaran firman kami ini, dan banyak orang melakukannya, banyak mereka disembuhkan oleh kuasa kami. Jikalau Bapak Ibu mempunyai iman sebesar biji sesawi, Bapak Ibu berkata, hai gunung, terangkatlah engkau dari darat, tanamlah engkau di laut. Akan firman itu, gunung itu akan mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Karena di dalam setiap perkataan adalah doa, mengandung kuasa. Akan gunung itu akan menahatinya, dia akan tancap di laut. Jikalau Bapak Ibu percaya atas kebenaran firman, lakukanlah untuk penyembuhan itu. Ambil air putih setengah gelas, doa Bapa kami, dan minum. Bahwa yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menjamah air itu, Bapak Ibu minum akan disembuhkan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh. Dan Bapak Ibu ingat, hari-hari sekarang adalah jahat. Renungkanlah firman itu siang dan malam, jadi pelaku-pelaku firman. Dan berpuasalah. Dalam puasa Bapak Ibu mendapat kuasa. Dengan kuasa itu Bapak Ibu bisa menyelamatkan diri Bapak Ibu, bisa menyelamatkan orang yang memerlukan pertolongan dari Bapak Ibu. Shalom, Bapak Yosua Masih Olim memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Yosua Masih Olim berkata amin.